Bagi data terdistribusi, data disimpan pada suatu tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada data terdistribusi. Independen data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Merupakan konsep independensi data fisik dan logika. Transaksi distribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang menghasilkan membuka data pada beberapa tempat seperti menghasilkan transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan. Jika mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi distribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya implementasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang tersimpan dan transparan. Tipe data terdistribusi tipenya seperti ini, yaitu homogen sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Heterogen di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, kayak relational DBMS atau non relational DBMS. Dapat dari properti data terdistribusi seperti ini. Arsitektur data terdistribusi terdapat pendekatan alternatif yang membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dalam dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses klien dapat menguari ke sembarang proses server pada gambar seperti ini. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang lebih baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai meskipun klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi klien server, perlu diingat batasan antara klien dan server dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya berorientasi himpunan, khususnya membuka browser dan mengambil tumpah pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur kolaborasi server. Arsitektur klien server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa set query untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke set query. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server sehingga perbedaan antara klien dan server tidak jelas. Untuk mengurangi perbedaan dengan digunakan alternatif arsitektur klien server yang itu sistem collaboration server. Pada sistem ini dapat sekumpulan server berdata yang menjalankan transaksi pada data lokal yang bersama mengeksekusi transaksi pada beberapa server data gambar seperti ini. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data dari server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban dari query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan dan untuk menguranginya. Sebuah relasi dibatasi agar fragmentasi ke beberapa tempat dengan argumen dikirim pada tempat di mana fragment tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subset garis dari relasi sub. Yang vertikal, fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmen di horizontal dan vertikal seperti berikut. Yang ini adalah vertikal, yang ini adalah horizontal.
Bila sebuah relasi fragmentasi harus meliputi relasi hasil fragmentasi horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoin. Fragmen vertikal, kolasi fragmen vertikal harusnya dikomposisi oleh slash join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal slash join, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID terkunci, saat ini tambahkan ke setiap fragmen vertikal sehingga dikomposisi dijamin slash join. Replika berarti kita menyimpan beberapa copy sebuah relasi ke fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi R1, R2 dan R3 memungkinkan terdapat hanya satu copy R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Motivasi dari replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data jika tempat yang berisi replika melambat. Kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain, dan juga jika copy lokal dari relasi yang diremot tersedia, maka tidak terpengaruh saat komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat, query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan copy lokal dari relasi termasuk remote site. Dimana telah tereksekusi pada beberapa tempat dan dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi defragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan dimana copy dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan fungsi sebagai berikut: file name, first site, dinamakan first site. Atau setiap tempat menggambarkan semua objek fragmen replika pada satu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi seperti ini, saya tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi, misalnya pada dua relasi Taylor atau integer in s name string rating integer age real atau reserve. Kemudian dilakukan query seperti ini: select avg s.age from sellers s where s.rating lebih dari 3 and s.rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum dalam kurung x, kon dalam kurung x pada kuadrat tempat. Jika where berisi hanya s.rating lebih dari 6, maka satu tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, S-name dan age pada Tokyo, TID pada kuadrat tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dan menjoin pada TID, kemudian mengevaluasi query. Aplikasinya Taylor dikopikan pada dua tempat. Untuk menangani join pada DBMS, eksekusi harus diperhatikan seperti ini. Ambil halaman sesuai kebutuhan pada suatu nested loop join di London dengan Taylor sebagai author, dan setiap halaman Taylor ambil semua halaman server dari static. Jika halaman tersebut di London akan join selesai, halaman akan diambil sekali. Berarti diasumsikan bahwa halaman reserve tidak diambil semua sampai selesai, maka dia akan jadi mahal. Biayanya 500 bit tambah 500 bintang 100.000 dalam kurung D plus S. D adalah biaya membaca menulis halaman, S biaya pengalaman halaman. Jika query tidak dikirakan ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site. Dapat juga mengerjakan nested loop di London, ambil tuple reserve yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman keempat, kirimkan reserve ke London. Biaya 5.000 S plus 5.500 D. Semi join biaya 3 bintang 500 plus 10.000. Jika barang hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke site dan kemudian melakukan join. Belum join, layanan belum join juga diberikan untuk mengurangi jumlah super reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah seperti ini. London
Dilakukan dengan hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tuple melakukan teknik hashing ke L, z bit L menjadi 1 dan L dari 0 sampai K-1. Kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris, dilakukan bypassing setiap tuple reserve dengan cara yang sama dan abaikan tuple yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor seller. Hasilnya disebut reduksi reserve bit seller. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reserve ke London dan seller dengan hasil reduksi reserve bit vektor. Biaya pengirimannya lebih murah jika lebih efektif. Optimasi query pada DBMS distribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan batasan biaya, misalnya pada semua plan membeli yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem distribusi dan sistem tersentralisasi: pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan, lalu otonomi tempat lokal harus diperhatikan, dan menggunakan metode join distribusi yang baru. Query set hubungan daerah global dengan daerah lokal menggambarkan permukaan pada suatu tempat. Jika sebuah tempat yang melakukan operasi pada daerah lokal dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data distribusi. Untuk melakukan pengubahan data distribusi dilakukan duplikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication, yaitu semua copy dari relasi yang dimodifikasi bangunan harus diubah dalam modifikasi commit. Distribusi data diputarkan ke pemakai. Asynchronous replication. Copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Bisa dari sebuah data pada sisi data. Seperti saat ini mengikuti berdasarkan ini. Peer-to-peer application. Lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke kopi master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua kopi master diubah dan menjadi satu konflik harus dipecah. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi, misalnya setiap master memiliki fragment disjoint dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Organizer application. Tepat satu kopi dari satu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Jika ada tempat lain tidak bisa diubah, primary copy dipublikasikan, tempat lain jalankan fragment relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Lain dapat dilakukan dalam dua langkah. Dalam langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy standar. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diverifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Implementasi langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Log based capture. Log digunakan untuk membagikan fetching data table. Jika hal ini dikerjakan, ketika log terakhir ditulis ke disk, harus mengatur perubahan ke yang dihentikan transaksi. Prosedur capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibandingkan mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari berbagai log. Mengimplementasi langkah apply. Pas pada tempat sekunder secara periodik, mengerjakan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Terdefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Aplikasi dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika itu terjadi, replika terjadi dari pengubahan pandangan material log yang naik sebagai perubahan relasi. Log based capture ditambah apply yang terus menerus akan membedakan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang lebih fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat, caranya sentralisasi, yaitu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua penguncian untuk satu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Pembacaan membutuhkan akses ke tempat dikunci sebagai tempat di mana objek disimpan.
terdistribusi penuh. Pengujian objek dilakukan pada tempat di mana topik disimpan. Hal ini akan menguji semua tempat pada saat menulis objek. Commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan paper ke semua subordinat. Subordinat memasang menulis rekaman log abort atau paper dan mengirim satu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memasang menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Pada dua PC terdapat dua bentuk komunikasi. Pertama, voting, kemudian terminasi. Kedua, bentuk komunikasi diinisialisasi oleh koordinator. Silakan dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan dari kegiatan. Kegagalan. Untuk itu pertama kali disimpan pada lokal log. Commit protokol menyimpan log untuk transaksi hadir dari ID transaksi dari ID koordinator. Akan atau commit oleh koordinator juga termasuk ID semua subordinat. Setelah satu gagal pada satu tempat, yang kita mempunyai rekaman log commit atau abort atau untuk transaksi T, mempunyai rekaman N, maka harus D atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat harus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort atau undo T dan tulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirimkan pesan jika koordinator untuk transaksi gagal. Subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator boleh. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika remote tidak merespon, saya mengkomit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika tempat tersebut adalah subordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua ACK harus menyimpan T pada data transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan dapat transaksi. Jika setelah itu tidak berubah, commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan abort T, koordinator tidak menghilangkan T dan menghapusnya dan terdapat transaksi gagal. Jika koordinator tidak mengaku ACK, proses abort. Jika transaksi tidak dalam daftar transaksi, nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim ACK pada abort. Jika transaksi tidak ubah, subordinat merespon pesan paper dengan menulis yes no. Koordinator mengabaikan membaca. Jika semua subordinat akan membaca, fase kedua tidak diperlukan. Selesai.